Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bertemu kembali bersama saya, Angga Suryansa Ermail, dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum saya masuk pada materi, terlebih dulu saya akan menjelaskan mengapa kita harus belajar sejarah. Apa sih pentingnya sejarah? Pertama, dengan kita belajar sejarah, kita akan bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan kita mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kita bisa mempersiapkan segala kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Artinya, apa yang terjadi di masa lalu menjadi bahan untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ada sebuah kata-kata klasik yang masih digunakan hingga sekarang, yang bunyinya, terkadang kita harus mundur selangkah untuk maju 1000 langkah ke depan. Artinya, untuk sebuah keindahan masa depan, terkadang kita harus melihat ke masa lalu yang bertujuan sebagai tolak ukur perubahan yang lebih baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kompetensi inti kita pada pertemuan kali ini yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang berikutnya, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak tentang terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajah bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Selanjutnya, mengolah informasi tentang proses masuknya dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dengan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Dan indikatornya yaitu menjelaskan latar belakang masuknya penjajahan bangsa Portugis ke Indonesia, menjelaskan latar belakang masuknya penjajah bangsa Spanyol ke Indonesia, menjelaskan latar belakang masuknya penjajah bangsa Belanda ke Indonesia, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa. Dan materi kita pada hari ini yang pertama yaitu proses masuknya penjajah bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan awal mula penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses masuknya penjajahan bangsa Eropa ini dimulai pada tahun 1498. Pada tahun tersebut bangsa Portugis sampai di India, khususnya di kota Calculata. Kemudian Portugis mendirikan sebuah kantor dagang di kota Goa pada tahun 1551. Selanjutnya, proses masuknya penjajah bangsa Spanyol. Penjajah bangsa Eropa ke Indonesia selanjutnya dilakukan oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mulai masuk di Maluku, khususnya di kota Tidore pada tahun 1521. Mereka kemudian bersinggah di wilayah Bacan maupun Jailolo. Pihak Spanyol tergolong ke dalam ekspedisi yang bernama Magalhães del Llano. Pihak Maluku menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Portugis yang dikenal penuh dengan tipu muslihat.
Proses masuknya penjajah bangsa Belanda. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia berawal sejak bangsa Belanda membeli hasil rempah-rempah dari kota Lisabon, Portugis. Bangsa Belanda kemudian melakukan pelayaran ke Indonesia pada April 1595 dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman maupun de Keyser. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi datangnya bangsa Eropa, antara lain seperti pihak Eropa memiliki jiwa petualang sehingga menyukai penjelajahan antara samudera. Selanjutnya, orang-orang Timur Tengah menguasai jalur pelayaran dan pusat perdagangan. Selanjutnya, menginginkan rempah-rempah yang berasal dari tempat aslinya agar mendapatkan harga yang murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Selanjutnya, mulai berkembangnya teknologi pengetahuan seperti peta dan kompas, sehingga memudahkan bangsa Eropa menemukan suatu tempat. Selanjutnya, menyebarkan kembali agama Nasrani ke Indonesia demi melanjutkan perang salib yang pernah terjadi di masa lampau. Kemudian, dampak dan akibat penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia mengakibatkan sistem imperialisme dan kolonialisme Barat menjadi berkembang di Indonesia, di antaranya pengaruh dalam bidang budaya, sosial, politik, maupun ekonomi di Indonesia. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi latihan dengan beberapa poin soal di bawah ini. Silakan dijawab. Soal pertama yaitu, tahun berapakah awal mula bangsa Portugis menjajah bangsa Indonesia? A. Tahun 1498. B. Tahun 1598. C. Tahun 1499. D. 1500. E. 1992. Yang kedua, setelah bangsa Portugis, bangsa apakah yang menjajah bangsa Indonesia? A. Belanda. B. Jepang. C. Inggris. D. Spanyol. E. Jerman. Ketiga, mengapa sambutan pihak Maluku atas kedatangan Spanyol ke Maluku sangat baik? A. Karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Portugis. B. Karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Belanda. C. Karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Jepang. D. Karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Jerman. E. Karena saat itu Maluku sedang bermusuhan dengan bangsa Inggris. 4. Siapa yang memimpin pelayaran bangsa Belanda ketika berlayar ke Indonesia? A. Houtman de Jers. B. de Jers de Houtman. C. Cornelis de Houtman. D. Cornelis de Rahul. E. Ray van der Pijl. Akibat dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia berpengaruh dalam beberapa bidang, diantaranya A. Budaya, sosial, politik, dan ekonomi. B. Agama, ekonomi, dan politik. C. Budaya, sosial, dan agama. D. Politik, agama, budaya, dan ekonomi. E. Politik, agama, ekonomi, dan sosial. Jadi untuk referensi dari materi pada hari ini bisa didapatkan di cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan satu buah pantun yang berbunyi, mengambil cucian ke rumah Desi, sebelum ke rumah Desi mampir sebentar ke rumah IGD Putu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.